Halo semuanya, selamat datang di modul berikutnya yakni Machine Learning Clustering. Pada modul ini kita akan memasuki dunia yang menarik dari clustering dalam machine learning. Clustering adalah salah satu teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Dalam clustering, kita mengenali pola atau struktur dalam data yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa. Pernah nggak kalian tuh nonton Netflix? Pasti sering dong dapat rekomendasi tontonan yang sesuai dengan minat kamu. Nah, sistem ini dikenal sebagai sistem rekomendasi, yang mana merupakan salah satu penerapan clustering dalam dunia machine learning. Saat ini kita menggunakan layanan seperti Netflix, kita seringkali menerima rekomendasi film atau acara TV yang sesuai dengan preferensi kita. Ini dimungkinkan oleh sistem rekomendasi yang dibangun oleh Netflix. Bagaimana sih sistem rekomendasi Netflix ini bekerja? Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan menerapkan customer segmentation atau segmentasi pelanggan. Dalam hal ini, Netflix mengelompokkan pengguna ke dalam segmen atau kelompok berdasarkan preferensi tontonan mereka. Netflix mengumpulkan data tentang apa yang kita tonton, kapan kita menontonnya, dan bagaimana kita menonton. Data ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan di antara pengguna. Berdasarkan pola ini, Netflix dapat mengelompokkan pengguna ke dalam segmen yang memiliki preferensi tontonan yang serupa. Setelah pengguna dikelompokkan ke dalam segmen, Netflix dapat merekomendasikan film atau acara TV yang populer. Misalnya, jika pengguna tersebut masuk ke dalam segmen yang menyukai film action, Netflix akan merekomendasikan film action yang populer di segmen tersebut. Dalam hal ini, customer segmentation bertindak sebagai dasar untuk sistem rekomendasi Netflix. Segmen pelanggan memungkinkan Netflix untuk memberikan rekomendasi yang personal dan relevan kepada pengguna, serta meningkatkan pengalaman menonton mereka. Terus, apa bedanya dengan klasifikasi? Meskipun keduanya berhubungan dengan mengelompokkan data, terdapat perbedaan mendasar antara clustering dan klasifikasi. Clustering adalah teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik tanpa adanya label atau kategori sebelumnya. Dalam clustering, tujuannya adalah untuk menemukan pola atau struktur yang ada dalam data dan mengelompokkannya menjadi kelompok-kelompok yang serupa. Contohnya, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka tanpa mengetahui kategori pelanggan tersebut sebelumnya. Di sisi lain, klasifikasi adalah teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam klasifikasi, kita memiliki label atau kategori yang sudah ada, dan kita ingin membangun model yang dapat memprediksi label atau kategori tersebut berdasarkan fitur-fitur data yang ada. Contohnya, klasifikasi email sebagai spam maupun non-spam dan berdasarkan konten ataupun atribut email tersebut. Terus kapan sih kita pakai clustering dan kapan kita pakai klasifikasi? Dalam praktiknya, pemilihan antara clustering dan klasifikasi tergantung pada sifat data dan tujuan yang ingin dicapai. Jika kita ingin mengelompokkan data tanpa adanya label sebelumnya, maka clustering dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika kita ingin memiliki label atau kategori yang diketahui dan ingin membangun model untuk memprediksi label tersebut, maka klasifikasi adalah pilihan yang sesuai. Salah satu metode clustering yang paling populer digunakan adalah K-means clustering. Nah, K-means clustering adalah metode clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam K-kelompok yang serupa. Nah, K ini apa sih? K dalam K-means itu mengacu pada jumlah kelompok atau sentroid yang harus ditentukan sebelumnya. Nah, K-means clustering dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti segmentasi pelanggan, kemudian pengelompokan dokumen, atau pemrosesan gambar atau citra untuk pengenalan objek. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian dalam penerapan clustering, mari kita singgung sedikit implementasinya dalam ranah bisnis. Jadi kita akan membahas tentang 4 jenis segmentasi yang umum digunakan dalam dunia pemasaran, yaitu geographic, demographic, behavioral, dan
psychographic segmentation. Yang pertama itu ada geographic segmentation. Jenis segmentasi ini melibatkan pengelompokan pelanggan berdasarkan lokasi geografis mereka. Faktor seperti negara, wilayah, kota, ataupun lingkungan dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menggunakan geographic segmentation untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka berdasarkan perbedaan budaya, kebiasaan, dan kondisi geografis di wilayah yang berbeda. Kemudian yang kedua itu demographic segmentation. Nah, demographic segmentation ini merupakan jenis segmentasi yang melibatkan pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik demografis mereka, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ataupun pekerjaan. Nah, demographic segmentation sering digunakan dalam pemasaran karena karakteristik demografis dapat memberikan wawasan tentang preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Yang ketiga, itu tentang behavioral segmentation. Jenis segmentasi ini melibatkan pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku mereka terkait produk atau layanan yang ditawarkan. Faktor seperti pola pembelian, frekuensi penggunaan, preferensi merek, atau loyalitas pelanggan terhadap suatu barang atau produk itu digunakan untuk mengelompokkan pelanggan. Nah, behavioral segmentation membantu perusahaan memahami preferensi dan kebiasaan pelanggan sehingga mereka dapat mengembangkan strategi marketing yang lebih efektif. Yang terakhir ada psychographic segmentation. Jadi jenis segmentasi ini melibatkan pengelompokan pelanggan berdasarkan faktor psikologis atau psikografis seperti nilai-nilai, minat, gaya hidup, dan kepribadian kita. Nah, psychographic segmentation ini membantu dalam memahami motivasi dan preferensi pelanggan yang lebih dalam dan sering digunakan dalam pemasaran yang berfokus pada emosi, gaya hidup, atau citra dari merek tertentu. Nah, dalam contoh ini kita akan melihat hasil dan analisis dari clustering behavioral, ya, terutama ini behavioral segmentation yang dilakukan pada sebuah maskapai penerbangan. Dalam analisis ini, data perilaku pelanggan seperti frekuensi penerbangan, jumlah pembelian tiket, dan kebiasaan perjalanan itu digunakan untuk mengelompokkan pelanggan maskapai penerbangan ke dalam segmen yang serupa. Setelah proses clustering selesai, kita dapat mengidentifikasi beberapa segmen pelanggan, misalnya ya, kita mengidentifikasi segmen pelanggan yang sering melakukan perjalanan bisnis dan frekuensi penerbangannya itu tinggi. Segmen pelanggan yang lebih suka penerbangan untuk tujuan liburan dengan keluarga, atau segmen pelanggan yang cenderung memilih penerbangan dengan layanan premium. Nah, dengan memahami segmen pelanggan yang berbeda, maskapai penerbangan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tersegmentasi dan menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi masing-masing segmen tersebut. Misalnya, mereka dapat menyediakan penawaran khusus untuk pelanggan bisnis. Atau contoh lainnya seperti paket liburan yang menarik bagi keluarga, atau peningkatan layanan untuk pelanggan dengan preferensi premium. Nah, analisis behavioral segmentation ini membantu maskapai penerbangan untuk memahami lebih dalam perilaku pelanggan mereka. Terus juga secara tidak langsung meningkatkan retensi pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan kepada pelanggan. Oke teman-teman, kita telah mempelajari tentang konsep dasar clustering dalam machine learning. Jadi clustering itu adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Dalam modul ini kita juga melihat clustering dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tersegmentasi, mengidentifikasi kelompok sosial media yang serupa untuk targeting iklan, atau mengelompokkan dokumen berdasarkan topik untuk mempermudah penelusuran. Dengan memahami clustering, kita dapat mengeksplorasi pola yang tersembunyi dalam data, mengidentifikasi wawasan yang berharga, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Clustering adalah alat yang kuat dalam analisis data yang dapat membantu kita memahami kompleksitas data dan mengambil tindakan yang relevan. Terima kasih atas perhatian kalian dalam modul machine learning clustering ini. Semoga pengetahuan dan wawasan yang didapatkan dapat membawa kita ke tingkat berikutnya dalam memahami dan menerapkan machine learning. Aku Rizky, sampai jumpa di modul berikutnya.